Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Kali ini kakak akan menceritakan dongeng Keong Emas. Kita mulai ya. Kisah ini bermula dari kerajaan Panjalu yang beribu kota Daha atau Kediri. Raja Kediri mempunyai 2 orang putri, yaitu Dewi Candrakirana dan Dewi Ajeng. Candrakirana adalah gadis yang baik hati, budi pekerti, dan cantik. Banyak orang yang menyukai Candrakirana. Sedangkan Dewi Ajeng adalah gadis yang cantik, tapi sikapnya cukup jahat. Suatu hari, Raja Panjalu merencanakan bahwa Candrakirana akan dijodohkan dengan Raden Inu-Kertapati dari kerajaan Jenggala, dan mereka akan bertunangan tak lama lagi. Lalu Dewi Ajeng pun merasa iri dan cemburu. Tidak bisa. Aku tak akan membiarkan Candrakirana berdampingan dengan Raden Inu-Kertapati, gumam Dewi Ajeng. Setelah itu, Dewi Ajeng berpikir bagaimana cara untuk menyingkirkan Dewi Candrakirana. Lalu ia mendapatkan ide. Dewi Ajeng pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu terdapat Nenek Gagak Ireng. Nenek Gagak Ireng adalah dukun yang terkenal karena kekuatannya yang hebat atau kesaktiannya yang hebat. Setibanya di sana, ia menceritakan semuanya kepada nenek itu. Lalu nenek itu pun mencari-cari ide, dan mereka pun mendapatkan ide. Keesokan harinya, Dewi Ajeng mengajak Dewi Candrakirana untuk ke tepi pantai dengan Nenek Gagak Ireng yang mengikuti dari belakang. Candrakirana tidak menyadarinya bahwa ini hanya jebakan saja. Sesampainya mereka di tepi pantai, Nenek Gagak Ireng pun keluar, dan Dewi Chandra pun sangat kaget. Siapa ini, Kak? Tanya Candrakirana. Hahaha. Dia adalah Nenek Gagak Ireng yang akan mengutukmu, jawab Dewi Ajeng. Apa? Kenapa kakak begitu kejam kepadaku? Apa salahku, Kak? Tanya Candrakirana dengan sangat kaget. Seketika Candrakirana pun berubah menjadi keong emas. Setelah itu pun Dewi Ajeng melemparkan keong emas itu ke dalam air. Lalu Dewi Ajeng pun pergi meninggalkan keong emas tersebut. Keong emas atau Candrakirana sangat sedih. Sekarang ia menyendiri. Dia terbawa arus sehingga sampai ke sebuah sungai di hutan. Tak lama kemudian, seorang nenek tua yang sedang mencuci baju melihat keong emas, dan ia berkata, "Wah, ada keong emas. Dia manis sekali. Aku akan membawanya pulang." Setelah sampai di rumah, nenek itu meletakkan keong emas di atas tempayan. Keong emas sangat senang karena ia dibawa oleh nenek yang baik hati. Lalu keesokan harinya, nenek itu pergi ke sungai untuk mencuci baju. Setelah ia pulang, ia melihat semua makanan lezat telah tersedia di atas meja, dan seisi rumahnya sangat bersih. Dia sangat terkejut. Dia berkata, siapa yang melakukan ini semua? Ternyata yang melakukan itu semua adalah keong emas, adik-adik. Keong emas berubah menjadi manusia di saat nenek itu pergi tadi. Ia melakukan itu semua sebagai tanda terima kasihnya
kepada nenek tersebut, adik-adik. Lalu kejadian ini terjadi berulang kali. Nenek itu merasa penasaran. Dia pura-pura pergi ke sungai dan ia mengendap-ngendip ke dalam dapur. Sungguh dia sangat kaget karena keong emas tersebut menjelma jadi wanita cantik. Kamu siapa?" tanya nenek. Chandra Kirana sangat kaget. Lalu Chandra Kirana menceritakan tentang semuanya. Lalu nenek itu merasa kasihan dan ia berkata, "Chandra Kirana, kalau kamu mau tinggal di sini, aku akan mengizinkanmu tinggal di sini. Kau adalah anak yang baik. Aku yakin jika kau berdoa terus-menerus, kau akan kembali pulih seperti sedia kala." "Terima kasih, Nek," kata Chandra Kirana. Dan Chandra Kirana pun tinggal bersama nenek tersebut. Nenek itu bernama Mbok Rondo Dadapan. Sementara itu, di desa lain, Raden Inu Kertapati terus mencari Chandra Kirana yang telah hilang dari istana. Suatu hari, Raden Inu Kertapati bertemu dengan seorang kakek tua. "Hai anak muda, saya sudah 3 hari tidak makan dan minum," rintis sang kakek itu. Lalu Raden Inu Kertapati pun memberikan sebagian bekal makanan yang dibawa Raden Inu Kertapati kepada kakek itu. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali," kata si kakek. "Sebenarnya kamu mau ke mana?" tanya kakek. "Saya sedang mencari Putri Chandra Kirana yang telah menghilang dari kerajaan Kediri," jawab Raden Inu Kertapati. Lalu sang kakek menunjukkan jalannya. Setelah itu pun Raden Inu Kertapati mengikuti perkataan kakek itu. Raden Inu Kertapati pun tiba di daerah itu dan ia menanyakan kepada semua orang yang ada di situ. Lalu ia pun beristirahat di sebuah rumah warga. Kebetulan rumah itu adalah rumah Mbok Rondo Dadapan. Dia meminta makanan dan minuman kepada nenek itu. Lalu nenek itu masuk ke dalam. Raden Inu Kertapati mencium aroma yang lezat. Ia berpikir bahwa nenek tersebut sedang memasak makanan yang lezat. Lalu nenek tersebut keluar. Raden Inu Kertapati bertanya, "Apa yang nenek masak tadi?" Lalu nenek itu menjawab, "Bukan nenek yang masak makanan itu, tapi putri angkat nenek yang bernama Chandra Kirana." Lalu nenek menceritakan semuanya tentang Chandra Kirana kepada Raden Inu Kertapati. Dan Raden Inu Kertapati pun terkejut dan berkata, "Nek, bolehkah kami bertemu?" Lalu nenek itu pun memperbolehkan mereka bertemu. Lalu kutukan yang ada pada Chandra Kirana pun hilang, adik-adik. Lalu mereka pun pulang ke istana. Dewi Ajeng sangat terkejut melihat itu, dan ia pun ingin bertanya kepada nenek Gagak Ireng, mengapa Chandra Kirana bisa kembali ke wujud asalnya. Tetapi pada saat ia kembali ke tempat nenek Gagak Ireng, nenek itu sudah tidak ada lagi di situ. Dan Dewi Ajeng pun sangat takut dan ia pun pergi di sana karena ia takut dihukum oleh ayahnya.
Nah, adik-adik, sekian dulu cerita kakak di hari ini ya. Nah, pelajaran yang kita dapat dari cerita ini adalah kita tidak boleh pernah iri hati atau cemburu kepada orang lain. Dan kita juga tidak boleh berbuat jahat kepada saudara kita maupun orang lain. Nah, sampai jumpa ya adik-adik di cerita kakak berikutnya. Dah.